Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma bina nabtadi ad-dirasah fi hadhihi al-lailah bi qira'ati basmalah. Kaifa halukum jami'an, hal antum bi khair? Fi hadhihi al-lailah insyaallah nahnu sawiyan nata'allam aw nadrusu al-balaghah fi babi al-kinayah. Saudara sekalian, pada malam ini kita akan belajar balaghah, dan belajar balaghah pada malam ini adalah tentang kinayah. Dalam bahasa Indonesia sering kita jumpai apa yang dimaksud dengan kiasan, umpamanya kata keras kepala, ada lagi kaki tangan. Saya yakin kebanyakan dari kita paham kedua ungkapan tersebut. Kedua ungkapan tersebut bermakna orang yang ingin menang sendiri dan orang kepercayaan atau suruhan. Nah, kiasan seperti di atas, seperti tadi disebutkan dalam bahasa Arab disebut dengan kinayah. Nah, ini ya. Jadi supaya ada gambaran tentang kinayah, mungkin sebaiknya dicari istilahnya dulu, pemahamannya di dalam bahasa Indonesia. Nah, kinayah di dalam bahasa Arab atau dalam balaghah disebut labdun utliqa wa urida bihi lazimu ma'nahu ma jawazi iradati dzalikal makna. Silakan ditulis ya kalau ada yang belum tahu. Al-kinayatu labdun utliqa wa urida bihi lazimu ma'nahu ma jawazi iradati dzalikal makna. Kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kinayah adalah suatu ungkapan yang biasa dipakai oleh suatu kaum, dalam hal ini orang Arab, sebagai penutur asli bahasa Arab. Dan yang dimaksud adalah bukan makna aslinya, walaupun bisa juga diartikan dengan makna yang sebenarnya. Apabila masih bingung, perhatikan penggunaan kinayah dalam bahasa Indonesia. Umpamanya ada ucapan, Pak Bruno orangnya keras kepala. Nah, kata keras kepala diartikan sikap yang tidak mau diatur. Nah, jadi itu ungkapan dalam bahasa Indonesia sudah ada juga kita ya, seperti itu. Karena memang bahasa itu budaya, sehingga kemiripan-kemiripan itu ada, sekalipun memang perbedaannya ada. Nah, sekarang bagaimana contohnya di dalam bahasa Arab, atau baik dalam syair-syairnya ataupun di dalam ayat Al-Quran. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan sampaikan, saya lihatkan apa yang disampaikan oleh penutur bahasa Arab ya. Coba perhatikan oleh Anda semua. هل تعرف ما الكناية؟ مثلا قول الله تعالى: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. مغلولة إلى عنقك كناية عن البخل، تبسطها كناية عن الإسراف. بدأ يقلب كفيه على ما أنفقه هباء، كناية عن الندم. فلان ناعم الكفين، كناية عن عدم العمل. نعومة اليدين
تستلزم قلة استخدام اليدين، وقلة استخدام اليدين تعني عدم العمل. فلان كثير الرماد، لأن كثرة الرماد تستلزم كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تستلزم كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف تعني كثرة الكرم. Hal fahimtum? Nah, coba ya kita perhatikan secara pelan-pelan ya. Sebetulnya bahasanya biasa ya, karena memang tidak dilatih fahmul masmu, pemahaman apa yang didengar. Ungkapan tadi lewat begitu saja. Coba kita perhatikan ya sedikit-sedikit. هل تعرف ما الكناية؟ مثلا قول Hal ta'rifu mal kinayah ya. الله تعالى لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. مغلولة إلى عنقك كناية عن البسط، مغلولة إلى عنقك كناية عن البخل. تبسطها مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. Coba perhatikan ayat Al-Qur'annya yang diberikan contoh oleh penutur di dalam contoh ini, yaitu ayat Al-Qur'an, wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti. Nah, itu ya. Ayat Al-Qur'an ini sering kita jumpai ya. Yang menjadi contoh di sini adalah maglulatan, la taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Perhatikan apa yang dijelaskan oleh penutur di sini. ولا تبسطها كل البسط مغلولة إلى Maglulatan ila unukika kinayatun anil bukhli. Di sini kan wa taj'al yadaka maglulatan ila unukika, terbelenggu di atas leher kamu. Ini adalah ungkapan saking meditnya ya, jadi tangannya tuh nggak mau diulurkan, tapi malah ditumpukan di unuk ya di sini nih. Nah itu dalam bahasa Arab yang seperti itu adalah kinayah dari bakhil, jadi tidak mau mendermakan sebagian hartanya. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Maglulatan ila unukika kinayah anil bukhli, kinayah dari bakhil, medit. عنقك كناية عن البخل. تبسطها كناية عن الإسراف. Wala tabsutha. Tabsut jadi mengeluarkan dengan seenaknya saja gitu ya, menyebarkan tanpa ada aturan. Nah, ini namanya israf, kinayah dari israf. Nah, jadi memang di dalam Al-Qur'an kita dilarang untuk terlalu kikir ya, dengan diungkapkan dalam Al-Qur'an wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Nah, itu adalah kinayah dari kikir bakhil. Tapi wala tabsutha kullal basti, jangan terlalu dimurah-murah gitu, dibagi-bagi uang harta itu ya tanpa ada aturan. Nah, jadi ini adalah kinayah dari boros. Nah, itu ya, wala tabsutha kullal basti. Tapi memang pemahamannya kita memang harus di tengah-tengah. Jadi jangan terlalu pikir dan juga jangan terlalu boros. Kita lanjutkan yang selanjutnya coba. بدأ يقلب كفيه على ما أنفقه هباء. Bada'a yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqahu haba'an. Jadi membolak-balik telapak tangannya ya terhadap apa yang telah diinfakkan yang sia-sia. Dia itu mengeluarkan dananya, mengeluarkan uangnya, hartanya, tapi pengeluarannya itu sia-sia, sehingga timbullah itu adalah penyesalan an-nadam. Nah, ini kinayah dari penyesalan. Yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqahu. Jadi kan kalau di Arab itu kalau umpamanya
ada penyesalan ya, itu umum gitu ya. Sambil geleng-geleng kepala ini tangan gini-gini, dibulak-balik tangannya. Ini menandakan memang dia itu sedang ada di dalam an-nadam. An-nadam itu apa? Penyesalan. Perhatikan lagi ya. كناية عن الندم فلان ناعم الكفين. Ada lagi contoh fulanun naimul kafain. Seseorang itu lembut kedua telapak tangannya. Naimul kafain. Kinayatun an adamil amali. Kinayah dari nganggur, tidak ada punya kerjaan. Jadi tangannya tuh lembut sekali ya. Orang itu sangat lembut telapak tangannya. Pokoknya apa ada ungkapan seperti itu. Itu adalah kinayah untuk menunjukkan bahwa orang itu tidak punya pekerjaan atau bisa juga pengangguran. Diungkapkan dalam bahasa Arab, fulanun naimul kafaini. Ya, orang itu lembut tangannya. Nah, ya. Jadi jangan sampai kita senang disebut ungkapan seperti itu, tapi itu adalah sindiran berupa kinayah bahwa orang itu tidak punya pekerjaan. كناية عن عدم العمل. نعومة اليدين تستلزم قلة استخدام اليدين. قلة استخدام اليدين تعني عدم العمل. Jadi naimul kafain itu menunjukkan bahwa sedikit kerjaannya atau tidak punya pekerjaan. Nah, tidak punya pekerjaan berarti nganggur. Nah, jadi itu ya. Perhatikan. كثير الرماد لأن كثرة الرماد. Ya, fulanun kasirur ramad. Seorang itu banyak debunya. Coba perhatikan bagaimana penjelasannya ya. Di sini kasirur ramad ya tadullu ala kasratit tabkhi. Ya. Banyak debu itu menunjukkan banyaknya memasak. Nah, itu ya. Kemudian banyaknya masak menunjukkan kasratud duyuk. وكثرة الطبخ تستلزم كثرة الضيوف. Kasratud duyuk. Jadi kalau banyak masak maka menunjukkan banyak tamunya. Nah, itu ya. وكثرة الضيوف تعني كثرة الكرم. Ya, jadi kalau kasratud duyuk maka dia banyak memberikan penghormatan kepada orang lain. Nah, jadi itu ya. Jadi itu yang dijelaskan di dalam ungkapan bahasa Arab tadi. Kita lanjutkan kepada pelajaran kita. Ya, kita buka dalam pokok-pokok mubalaghah ya. Halaman berapa itu? Halaman 52 ya. Ya. Kinayah disebutkan apabila Anda berada di lingkungan orang-orang yang sedang mendengarkan pidato, lalu mereka kelihatan berulang kali melihat jam tangan mereka. Maka Anda mengerti bahwa mereka sudah jemu mendengarkan karena biasanya keadaan demikian berarti jemu. Maka kejadian ini ada pergunakan untuk berbicara sopan. Anda berkata, al-mustami'una yukarriruna an-nadra ila sa'atihim. Para pendengar mulai berulang-ulang melihat jamnya. Nah, tadi sebagaimana di dalam definisi bahwa kinayah itu bisa dimaknai makna jauh, mana khoyalinya, ya mana khofinya, mana samarnya, tapi juga bisa dimaknai dengan makna yang dekatnya. Mana jauhnya, mustami'u pendengar mulai berulang-ulang melihat jam berarti dia sudah jemu, mereka sudah jenuh. Tapi juga bisa dimaknai makna dekatnya karena memang para pendengar itu pada sering melihat jam. Ya. Contoh yang kedua, innadh-dhalima
la ya'uddu yadahu yauma yuhasabu ala a'malihi. Orang yang zalim itu pasti akan menggigit tangannya pada hari ketika ia diminta pertanggungjawab atas perbuatannya. Ya. Ya, di sini disebutkan ungkapan seperti itu. Jadi al-zalim ya'udu yadaihi yaumal qiyamah min syiddatin nadami wal ghaid. Jadi orang tadi ya ya'udu yadaihi menggigit tangannya di hari kiamat karena memang sangat menyesal. Ya memang ini ungkapan diambil dari Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'udud dhalimuna ala yauma ya'udud dhalimu ala yadayhi yaqulu laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah ketika orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, oh seandainya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya. Jadi ini ungkapan an-nadam asyadid, penyesalan yang sangat. Jadi Asia, bagaimana konteks sejarahnya ini fasara anna hadil ayat nuzilat fi haqqi Uqbah bin Abi Muayyad. Ya. Jadi ayat ini mengungkapkan tatkala turun pada peristiwa Uqbah bin Abi Muayyad alladzi adallahu ba'da asdiqaihi, yang telah disesatkan oleh sebagian kawan-kawannya, ya. Diselewengkan ataupun diselewengkan dari jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga dia merasa menyesal. Nah, muncullah ungkapan itu. Kemudian yang selanjutnya ada ungkapan di sini. Oh, itu ya. Ucapan ini Anda katakan sebagai ganti dari perkataan dia menyesal waktu diperiksa. Dua macam perkataan ini dinamai kinayah. Jadi kinayah itu kalau dalam buku ini labdun urida lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradatihi. Lafaz yang dimaksud kelaziman maknanya serta boleh juga dimaksud maknanya itu sendiri. Nah, itu ya. Jadi sebagaimana tadi sudah dikatakan. Kemudian di sini yang selanjutnya di dalam buku ini tujuan kinayah. Tujuan kinayah yang pertama adalah al-idah, menjelaskan, menggambarkan satu pengertian dengan gambaran yang tampak kelihatan. Umpamanya ada ungkapan huwa muqattibul jabina. Ia mengerutkan dahi, suatu kinayah tentang prihatin. Di sini muqattabul jabin ta'ni anna syahsan ma dhamma hajibaihi. Jadi seorang yang mengerutkan keningnya, ya, mengerutkan kening mimma yadulu alal ghadabi. Ini menunjukkan kalau mengerutkan kedua keningnya itu maknanya itu dia sedang marah, ya, atau tajahumi atau cemberut, atau tafkir al-amik atau pemikiran yang sangat mendalam. Jadi kalau ada orang mengerutkan kedua keningnya seperti itu, ya. Hadil ibarat tasifu ta'abir wajhi allati tudhiru indama yakumu syahsu bitaksiri hajibaihi wa hiya alamatun syani'atun lil abusi wa tahajjum. Jadi kalau mengerutkan kedua keningnya itu tandanya dia cemberut, ya, cemberut atau marah, ya itu al-abus. Kemudian yang selanjutnya wahwa mutanafihul audaj, muntafihul audaj, ia bengkok urat lehernya. Satu kinayah dari marah. Dalam bahasa Indonesia dia sebutkan naik pitam, ya. Muntafihul audaj, pembengkakan bulu darah pena yang ada di leher.
Ini itu, jadi ini tuh kinayah. Oh dia bengkok urat lehernya ya, saking bengkak ya, bengkak urat lehernya, saking marahnya itu urat lehernya sangat membengkak, membesar. Nah ini kinayah dia sedang marah. Kemudian ada lagi, dia kursaul ausar, dia gelangnya ya sangat gemuk, dia bisu gelangnya, dia itu bisu gelangnya. Jadi memang di sebagian tradisi ya, ada seperti di daerah Afrika, si suami itu sangat bangga kalau istrinya itu gemuk. Kalau umpamanya istrinya itu kurus, dia tuh merasa malu, ya tidak bisa memberi makan kepada istrinya, sehingga menjadi kebanggaan kalau gelangnya itu tidak berbunyi. Jadi gelang tidak berbunyi itu menandakan bahwa dia tuh gemuk. Jadi kongkorong, kalungnya itu ya, kalung saking besarnya lehernya itu, kalungnya tuh tidak berbunyi lagi, tidak bergerak. Ya itu ya. Nah, ini menandakan bahwa dia itu sangat gemuk. Tapi untuk orang-orang daerah tertentu itu merupakan kebanggaan. Nah, beda dengan di Indonesia ya. Aibung kalau di Indonesia. Jadi ya. Jadi gemuk. Jadi di sini sebutkan muntafihul audaj, kursaul ausar. Kursaul ausar itu gelangnya bisu. Kinayatul arabiyatun qadimatun tutlaku alal mar'atil mumtali'ah aw saminah. Ini kinayah kepada perempuan yang gemuk ya, saminah, obesitas. Wadhalika li'an imtala'al rasgiha, pergelangannya itu gemuk. Ya jalul ausar la tasduru sautan antaharukiha, sehingga karena pergelangannya gemuk maka tidak kedengaran lagi suara gelangnya itu. Nah ini kan disebutkan aja kursaul ausar, gelangnya bisu. Jadi kita kalau nggak tahu sejarahnya ataupun asal usulnya, kita tidak bisa memahaminya. Dia itu kursaul ausar, gelangnya bisu. Apa gelangnya bisu? Nah, gelangnya bisu dalam sejarahnya atau asal usulnya bahwa orang atau perempuan yang sangat gemuk itu kalau memakai gelang, maka gemerincing gelangnya sudah gak kedengaran lagi. Jadi kalau disebutkan gelangnya bisu, gelangnya tidak bergemerincing, itu menandakan bahwa perempuan atau siapa saja itu adalah gemuk. Selanjutkan ya. Wa nabi syi'ri, ya nabi syair. Maksudnya mencela bahwa ia tidak pandai bersyair. Sebagai nabi tidak diajarkan syair padanya. Memang ini ada beberapa pemahaman ya di dalam pemahaman syair ungkapan ini. Jadi sebetulnya ada juga yang memaknai nabi syair atau penyair nabi itu ada, namanya tuh Hisan bin Thabit ya. Ada pujangga pada zaman Rasul namanya Hisan bin Thabit. Hisan bin Thabit itu adalah pujangga yang mendorong para sahabat untuk mau berperang. Jadi kalau umpamanya akan adakan peperangan oleh Rasulullah, diminta Hisan bin Thabit menyampaikan puisinya. Puisinya itu antara lain yang mengungkapkan tentang fadilahnya berjihad. Sehingga orang-orang sahabat pada waktu itu mau untuk berjihad. Nah itulah penyairnya zaman Rasul itu namanya Hisan bin Thabit ya. Hisan bin Thabit. Terus apa lagi selanjutnya? Tahjinus syai'i wa tankiruhu anhu, menjelekan sesuatu seperti
firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bagaimana tadi yang dicontohkan ya. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Janganlah engkau jadikan tangan diikat di kudukmu, ya, di kudukmu, terbelenggu di kudukmu. Kalam ini suatu kinayah dari kekikiran, seperti yang tadi katakan ya. Dikatakan demikian ialah untuk menjelekkan sifat kikir, ya, sehingga digambarkan dalam keadaan yang demikian. Kemudian tujuan kinayah yang keempat, al-udul lil huzna, pindah ucapan karena dianggap jelek. Ya, seperti huwa thaqilus sam'i, ya ibarat ia berat pendengarannya. Ya, ia berat pendengarannya. Jadi kata tuli diganti dengan kalimat tersebut. Jadi kalau di dalam stilistika atau dalam linguistik ya, jadi pindah atau udul lil huzna itu adalah eufemisme ya. Tulis ya, eufemisme. Eufemisme itu untuk menghaluskan bahasa. Seperti di sini kan, wasaki rusam iya berat pendengarannya, maksudnya bisu. Tapi diungkapkan di eufemisme, dihaluskan menjadi dia berat pendengarannya. Eufemisme biasanya banyak diungkapkan oleh para politikus ya. Jadi umpamanya tentang harga itu mahal kalau bahasa umumnya. Tapi kalau para politikus mengatakannya penyesuaian harga. Harga naik itu disebutkan penyesuaian harga. Kemudian kalau ada di suatu daerah kelaparan, tidak pernah disebutkan kelaparan. Pakai bahasa eufemisme, ya seperti di sini ya tadi yang disebut al-hudul lil huzna, eufemisme. Kalau ada kelaparan itu kekurangan gizi. Perbaikan gizi, kurang perbaikan gizi. Jadi bahasa-bahasa eufemisme itu bahasa yang dihaluskan. Ya, kemudian yang selanjutnya tujuannya karena merasa malu, kinayah itu. Wa ya'ti ahlahu. Wa ya'ti ahlahu. Dia mendatangi keluarganya. Kalau dilihat di sini kan bahasanya biasa-biasa saja. Wa ya'ti ahlahu. Dia mendatangi keluarganya. Maksudnya apa? Ya bukan mendatangi, tapi ini kan kalau disebutkan apa adanya kan kurang sopan. Ya, kurang sopan dan aib ya. Wa ya'ti ahlahu maksudnya kalau dalam bahasa Sunda itu sapa temon. Tahu sapa temon enggak? Nah, belum tahu ya. Jadi sapa temon itu kalau Anda nanti didoakan oleh Bapak ya, cepat kamu juga dapat jodohnya ya. Kalau sudah jodoh, udah nikah, kemudian mulai malam pertama itu bisa sapa temon, itu sapa temon seperti itu. Nah, sapa temon itu dalam bahasa Arab ya'ti ahlahu, mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya. Nah, mendatangi istrinya itu dalam artian apa? Itu sapa temon tadi. Ya. Ya'ti ahlahu. Ya, kemudian coba kita lihat supaya ada refreshing juga, kita lihat apa yang disampaikan oleh orang Arab tentang kinayah itu. Coba perhatikan lagi ya. ما الفرق بين الكناية والاستعارة؟ في الاستعارة هناك قرينة تمنع وجود المعنى الحقيقي. مثال على ذلك: شاهدت أسدا يحكي بطولاته. فالاستعارة هنا هي الأسد، ويحكي هي القرينة، والقرينة هي دليل الكلام. فلا يوجد أسد يحكي، استعيرت يحكي من الإنسان وأعطيت للأسد وليست له في الأصل. أما في الكناية لا يوجد قرينة تمنع وجود المعنى الحقيقي. مثال على ذلك: فلان يده طويلة. فيجوز هنا المعنى الحقيقي، أي أن يده طويلة، كما أنه يجوز المعنى الخيالي الذي يتخفف المعنى الحقيقي، أي أنه لص. Apa kata yang barusan?
Mal farqu bainal kinayah wal isti'arah. Kita sudah belajar itu isti'arah, sekarang itu kinayah. Nah, kita dengarkan apa sebetulnya perbedaan antara kinayah dan isti'arah. ما الفرق بين الكناية والاستعارة؟ في الاستعارة هناك قرينة تمنع. Dalam isti'arah itu ada qarinah, ada penjelasan, ya, ada yang menghubungkan makna isti'arah. Perhatikan. وجود المعنى الحقيقي. مثال على ذلك Perhatikan lagi. والاستعارة. في الاستعارة هناك قرينة تمنع وجود المعنى الحقيقي. Ya. Isti'arah itu ada qarinah yang mencegah makna hakiki. Karena makna itu kan ada makna hakiki, mana apa adanya, dan mana majazi, mana kiasan. Nah, itu ya. Dalam isti'arah itu ada qarinah, ada petunjuk yang tidak membolehkan untuk dimanai secara hakiki. Nah, itu isti'arah. Coba perhatikan. مثال على ذلك شاهدت أسدا يحكي بطولاته. Nah, pokoknya di sini apa nama tadi contohnya? Coba lihat lagi contohnya apa? مثال على ذلك شاهدت أسدا يحكي بطولاته. Syahadtu asadan yahki butulatahu. Saya menyaksikan singa yang memperlihatkan, menceritakan kepahlawanannya. Nah, di sini ada kata qarinah yahki, menceritakan. Nah, ini qarinah yang mencegah dari makna aslinya. Makna aslinya itu apa bisa singa bercerita tentang kepahlawanannya, kan tidak. Nah, sehingga di sini ada yang mencegah qarinatun yang tamna'u an makna hakikatihi, yang mencegah pemaknaan hakikatnya. Nah, itulah isti'arah. Jadi ada qarinah. Qarinahnya apa? Yahki. Nah, ini menunjukkan bahwa yang bercerita itu atau yang kita lihat itu memang bukan benar-benar singa, tapi manusia. Nah, itu ya, ada personifikasi manusia yang keberaniannya seperti singa. Sehingga syahatu asadan yahki butulatahu. Saya menyaksikan singa yang menceritakan kepahlawanannya. Nah, di sini ada qarinah yang tamna'u, ya, yang mencegah makna hakikatnya. Yaitu berarti di sini bukan singa tapi manusia, itu maksudnya. فالاستعارة هنا هي الأسد ويحكي هي القرينة والقرينة هي دليل الكلام. فلا يوجد أسد يحكي. تعيرت يحكي من الإنسان وأعطيت للأسد وليست له في الأصل. أما في الكناية لا يوجد قرينة تمنع وجود المعنى. Jadi dalam isti'arah itu tadi ada qarinah, ya, penjelasan, ya, yang mencegah makna asli. Di sana qarinahnya apa? Yahki. Isti'arahnya tadi asad, qarinahnya adalah tadi yahki. Ada asad yang bercerita tentang kepahlawanannya. Nah, bercerita ini mencegah mana aslinya. Masa Asad bercerita? Oh, berarti bukan Asad sesungguhnya, tapi adalah manusia yang punya keberanian seperti Asad. Nah, jadi di sini ada yang mencegah. Tapi kalau kinayah disebutkan di sini tidak ada yang mencegah. Mana aslinya? Perhatikan. وليست له في الأصل. أما في الكناية لا يوجد قرينة تمنع وجود المعنى الحقيقي. Ya, jadi dalam kinayah itu tidak ada qarinah yang mencegah makna hakikinya, itu tidak ada.
Coba tengok ngobrol dulu laki gitu kan. Oke. Perhatikan. مثال على ذلك فلان يده طويلة. Contohnya fulanun yaduhu tawila. Orang itu tangannya panjang. Nah, tangannya panjang. Perhatikan. Panjang tangan. يجوز هنا المعنى الحقيقي أي أن يده طويلة. Nah, di sini bisa saja mana hakikinya, yaitu bahwa orang itu tangannya panjang memang. Bisa kan? Ada orang yang tangannya panjang. Jadi mahal karena hakiki bisa. Tapi yang dimaksudkan memang makna majazinya, mana khayalinya. كما أنه يجوز المعنى الخيالي الذي يتخفف المعنى الحقيقي أي أنه لص. Nah, ya bisa juga dimaknai makna khayali, mana kiasannya, yaitu pencuri. Nah, itu ya. Jadi itu perbedaannya ya. Perhatikan perbedaan tadi antara isti'arah dan kinayah. Dan bisa menjelaskan tadi apa perbedaan isti'arah dan kinayah? Kalau isti'arah ya, ada qarinah yang mencegah makna hakiki. Nah, kalau dalam kinayah tidak ada qarinah yang mencegah makna hakiki. Jadi dalam kinayah itu bisa makna hakiki, juga bisa makna majazi. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi diperhatikan. Tadi contohnya itu ya, contohnya yang isti'arah. Tadi apa? Syahadtu asadan yuhki butulatahu. Saya menyaksikan singa yang menceritakan tentang kepahlawanannya. Isti'arah itu asad ya. Kenapa ya asad ya? Karena ada qarinah yahki. Nah ya, yahki ini qarinah yang mencegah dimaknai mana aslinya. Kan nggak bisa mana aslinya itu singa bisa bercerita tentang kepahlawanannya. Oh kalau begitu ini namanya isti'arah. Karena ada qarinah yahki yang contohnya di sini yang mencegah mana aslinya. Tapi kalau contoh yang tadi apa fulanun yaduhu tawilatun. Nah, ya. Orang itu tangannya panjang. Nah, tangannya panjang itu kan bisa nggak ada qarinah yang mencegah mana hakikinya, nggak ada ya. Sehingga dengan demikian bisa dimaknai hakiki atau makna di samping itu juga bisa dimaknai kiasannya. Mana hakikinya? Orang itu panjang tangannya. Memang ya ada orang yang tangannya panjang. Ya tapi juga bisa dimaknai makna majazinya, mana kiasannya, yaitu lisun atau pencuri. Fahimtum ya? مرحبا بكم أعزائي الطلاب. اليوم سوف نتعرف على الكناية، وهي أحد أساليب البلاغة الجميلة التي تزين اللغة العربية. من يعرف معنى الكناية؟ الكناية هي التعبير عن معنى بطريقة غير مباشرة. أحسنت، الكناية هي أسلوب بلاغي نريد به التعبير عن معنى مخفي مع وجود قرينة توحي به، وهي تنقسم إلى 3 أنواع: كناية عن صفة، كناية عن نسبة، وكناية عن موصوف. هل يمكن أن تقدمي لنا أمثلة يا أستاذة؟ بكل سرور، هيا نستعرض بعض الأبيات الشعرية. قال الشاعر: وتراعي الرماح وهي نواعي. نوع الكناية: كناية عن صفة. التوضيح: المعنى المراد هو إظهار الشجاعة، فإظهار الرماح دليل على شجاعة. سر الجمال: إثبات الصفة للموصوف بطريقة بلاغية تضفي قوة وتأثيرا. قال الشاعر: باتت قلوب القوم في جنباته. نوع الكناية: كناية عن نسبة. التوضيح: المقصود هو نسبة الخوف إلى القوم، فكأن قلوبهم خرجت من أجسادهم. سر الجمال: تجسيد المعنى بصورة محسة تعبر عن شدة الخوف. قال الشاعر: ألا يا بيت عبد الله كنت أراك عاليا. نوع الكناية: كناية عن موصوف.
التوضيح: المقصود بالبيت هو العز والرفعة. سر الجمال: إظهار المعنى بطريقة غير مباشرة تضفي جمالا وتأثيرا. أظن أنني فهمت الفرق بين أنواع الكناية. شكرا يا أستاذة. أحسنتم. لا تنسوا تطبيق ما تعلمتموه في كتاباتكم لإضفاء جمال وتأثير أكبر. إلى اللقاء في الدرس القادم. Ya, coba perhatikan lagi ya. Bisa dipahami belum? Hah? Belum paham. Coba lihat pelan-pelan ya. مرحبا بكم أعزائي الطلاب. اليوم سوف نتعرف على الكناية، وهي أحد أساليب البلاغة الجميلة التي تزين اللغة العربية. من يعرف معنى Dia menyebutkan bahwa hari ini akan belajar tentang kinayah. Kinayah itu yang menghiasi ucapan-ucapan bahasa Arab. Itu zayinu ya, yang memperindah ungkapan bahasa Arab. الكناية هي التعبير عن معنى بطريقة. Al-kinayatu hiya at-ta'bir an ma'nan bitariqatin ghairi mubashiratin. Kinayah adalah ungkapan tentang suatu makna, tentang konsep dengan cara yang tidak langsung. Tidak langsung karena menggunakan ungkapan yang lain ya. Ungkapan yang seperti tadi ya, akan mengungkapkan pencuri disebutkan tangannya panjang. Jadi kan ungkapan tidak langsung itu. Oh, dia pencuri, dia panjang tangannya. Dia mempunyai tangan panjang atau panjang tangannya. Itu pencuri. Yaduhu tawilah. Yaduhu tawilah. Itu adalah pencuri. Jadi bitoriqatin ghairi mubasharatin. غير مباشرة. أحسنت. الكناية هي أسلوب بلاغي نريد به التعبير عن معنى مخفي مع وجود قرينة توحي به، وهي تنقسم إلى 3 أنواع: كناية عن صفة، كناية عن نسبة، وكناية عن موصوف. Ya, jadi kinayah itu gaya bahasa ya, yang kami maksudkan adalah ungkapan tentang makna yang samar. Jadi maknanya itu sama, tidak makna langsung. Kan disebutkan yaduhu tawilatun itu kan sama. Karena yang dimaksudkan dan bukan memang tangannya panjang ya. Walaupun bisa dimaksudkan seperti itu, tapi yang dimaksudkan adalah pencuri. Mawujudi qarinatin tuhi bihi ya. Karena ada qarina yang menunjukkan bahwa itu makna samar yang diambil. Ya, wahya tanqasimu ila thalathati anwa'in. Dan kinayah itu dibagi menjadi 3. Ada kinayah tentang sifat, ada kinayah tentang nisbat, ada kinayah tentang mausuf ya. Coba diperhatikan ya. هل يمكن أن تقدمي لنا أمثلة يا أستاذة؟ Apakah bisa ya Ustadzah bisa memberikan contohnya? Nah, di sini ada contohnya qala syair wa turai ar-rimaha. Orang itu memelihara tombaknya. Ngelus-ngelus melihara tombaknya. Nah, memelihara tombak ini kinayah tentang sifat seseorang yang pemberani, asyaja'ah. Jadi pekerjaannya orang pemberani kan dalam bahasa Jawa tengopen memelihara alat-alat perangnya. Karena alat perang itu yang akan membantu dia sewaktu berperang. Nah, yang disebutkan di sini dia itu memelihara tombaknya. Nah, ini kan memelihara tombaknya ini bersifat. Nah, yang dimaksudkan adalah orangnya itu saja'ah, ada keberanian. لسرور هيا نستعرض بعض الأبيات الشعرية. قال الشاعر: وتراعي الرماح وهي نواعي. نوع الكناية: كناية عن صفة. التوضيح: المعنى المراد هو إظهار الشجاعة، فإظهار الرماح دليل على شجاعة. سر الجمال:
إثبات الصفة للموصوف بطريقة بلاغية تضفي قوة وتأثيرا. قال الشاعر: باتت قلوب القوم في جنباته نوع. Ya, contoh yang kedua, batat qulubul qaumi fi jannatihi. Kaum itu, orang-orang itu tidur di sampingnya. Ya. Orang-orang itu tidur di sampingnya. Nah, kinayah nisbah. Coba perhatikan bahwa yang dimaksud adalah nisbatul khauf ilal qaumi. Ini untuk menunjukkan bahwa kaum itu, orang-orang itu takut ya, sehingga dia harus berdekatan dengan dengan seorang. Ya, Wakana qulubuhum kharajat min ajsadihim. Seakan-akan hati mereka itu keluar dari badan mereka. Jadi sirrul jam, coba perhatikan. كناية عن نسبة. التوضيح: المقصود هو نسبة الخوف إلى القوم، فكأن قلوبهم خرجت من أجسادهم. سر الجمال: تجسيد المعنى بصورة محسة تعبر عن شدة الخوف. قال الشاعر: Ya, itu ya. Terus yang ketiga. ألا يا بيت عبد الله كنت أراك عاليا. نوع الكناية كناية عن موصوف. التوضيح: المقصود بالبيت هو العز والرفعة. سر. Di sini ala ya baita Abdillah kuntu araka halian. Wahai rumah Abdullah, saya melihatnya sangat tinggi. Ini kan untuk menunjukkan tentang kemuliaan dan ketinggian ya, karena rumahnya sangat tinggi, sangat bagus sekali. Ya, itu ya. Jadi Bapak mencoba ya, terus mencoba tentang pembelajaran itu. Jadi menggunakan audio visual sehingga ada refreshing ya, tidak ngalogat saja, tapi juga dilihatkan dengan video-video, dan di samping itu juga supaya kamu semua belajar mendengarkan ucapan atau penutur orang Arabnya langsung. Jadi walaupun demikian kan kita sudah mendengarkan tahu secara sepintas apa itu kinayah. Jadi begitu diungkapkan oleh orang asing pun sudah sedikit ada gambaran. Nah, kemudian juga diberikan contoh-contohnya, dan ini akan memperkaya Anda di dalam memahami pelajaran ini tentang kinayah umpamanya. Jadi ini Bapak memang terus dicoba lagi cara pembelajaran ini, dan harapan ada peningkatan Anda di dalam belajar itu ya, sehingga dari hari ke hari ada tambah ilmu yang Anda peroleh. Demikian juga untuk yang bahasa Arab ya, seperti yang pada minggu lalu Bapak sampaikan, tolong ya untuk Selasa yang akan datang, saya harapkan Anda sudah mempersiapkan al-a'mal al-yaumiyah ya, pekerjaan kamu harian ya. Ada yang bersifat langsung ya, variasinya ya. Anda bercerita tentang apa yang dikerjakan setiap hari dari pagi. Bisa juga dengan metode muhadasah. Muhadasah itu tanya jawab. Jadi ada kawan yang menanyakan, apa yang kamu kerjakan di pagi hari?